Bismillah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, ma Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, ma Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, ma Allah, Bismillah, ma Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berupaya untuk mencari suatu ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrillah. Dengan berkat qudrah dan iradah Allah, kita dihadirkan di tempat yang mulia ini. Kita dihadirkan untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan amalan-amalan kita, yaitu majlis ilmu, majlis yang mengangkat derajat kita dari bawah menuju ke atas, menuju daripada yang lebih baik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan futuh, semoga kita dibukakan hati kita untuk dapat, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan kepada para tabi'in, tabi'in dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pengajian kita di dalam kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari. Kita akan melanjutkan di halaman yang 52. Pada halaman 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adalah balas dalam negeri akhirat itu baginya alamat dalam negeri dunia ini. Maka adalah balas dalam negeri akhirat itu baginya tanda dalam negeri dunia ini, yaitu man wajada thamaratan amalahu ajilan fadzalika dalilun ala wujudil qabuli. Man wajada thamaratan amaluhu ajilan fadzalika dalilun ala wujudil qabuli. Barang siapa diperolehnya akan buah amalnya pada sekarang
maka demikian itu menunjukkan atas diperoleh qabul, diterima dengan anugerah Allah Ta'ala. Maka perkataan ini yang tadi menyambung dengan perkataan berikut ini tentang daripada yang amal diceritakan nanti di akhirat, kemudian yaitu balasannya untuk di akhirat. Nah sekarang buahnya amal itu. Apa sih tanda-tanda buahnya amal itu? Amal itu menjadi buah amal itu apa itu? Maka dikatakan oleh Syekh Ibn Athaillah. Apa kata beliau? Man wajada kalau dibacakan ini nanti akan menyambung dengan kalimat yang berikutnya. Man wajada samaratan, man wajada samaratan ajilan, man wajada samaratan amaluhu ajilan, ajilan, fadzalika dalilun ala wujudihil qabul. Fadzalika wujudul, fadzalika dalilun ala wujudin, dalil menunjukkan pengantar, ala wujudin atas adanya, wujudin qabuli, ya, ini baru kita simak ini. Man wajada, barang siapa mendapatkan buah amalnya ajilan, sekarang nih, maka demikian itu menunjukkan dalil atas adanya wujud qabul, diterima. Jelas? Nah, dari situ insyaallah mungkin jelas dari terjemahannya itu. Nah, man wajada tamaratan. Kalimat sebelumnya yang bahwasannya negeri akhirat itu tempat balasan, maka ada orang yang beramal, itu kan pasti ada buahnya. Apa buah amal? Tanda-tanda ya amal seseorang itu diterima itu apa? Maka dia mendapatkan buahnya. Buah amal. Samarutun. Buah amal itu tadi. Apa tanda-tandanya? Nih, tanda-tanda daripada buah amal. Amal seorang itu diterima. Maka buah amal itu yaitu diperoleh manis dalamnya dan lezat dengan dia, dan didapat demikian itu dalam membayangkan dia amal dengan menetapkan dia atasnya. Ya, saya? Buah amal itu yaitu diperoleh manis dalamnya dan lezat dengan dia, dianya amal itu. Dan didapat demikian itu dalam membayangkan dia amal dengan menetapkan atasnya. Bapak ini hafal baik-baik ini, hafal baik-baik. Ya, kalam Syekh Ibn Athaillah hafal salah satunya aja, ini akan mengikut nanti kalam-kalam berikutnya. Luar biasa nih. Ya, para ulama-ulama besar, mereka ini berusaha untuk mendalami kitab Al-Hikam Ibn Athaillah nih. Cocok bagi orang-orang yang ingin meraih ya, yang cari amalan banyak, ini kuasain ini. Dia akan tahu, hidup dia sendiri itu akan tahu.
jati hidup dirinya di dunia dan di akhirat dia akan tahu. Yang pelajaran ini. Semakin kita ulang, semakin mengkilat ilmu itu. Nah ini dia. Bila sering digosok, bila sering dibersihkan, maka akan mengkilat. Begitulah kitab Al-Hikam ini. Baik, buah amal. Kalaulah tadi dia itu balasannya di akhirat nanti, ketika ada seorang dia beramal, apakah salat, apakah puasanya, apakah baca Qur'annya, apakah menuntut ilmunya, apakah salat tahajudnya, dan amalan-amalan apa saja mereka lakukan, balasannya nanti di akhirat. Enggak cukup di dunia, kata Allah. Satu saja tak cukup, maka nanti aku balaskan. Kemudian seorang yang beramal ini, pastikan ada tandanya amal seseorang itu diterima atau tidak. Ada buah amal itu apa? Maka yaitu merasakan manisnya. Merasakan manis dan lezat amal itu. Ini tanda seorang yang amalannya itu diterima Allah, qabul, diterima. Ya, fadzalika dalilun, maka menunjukkan buah amal yang sekarang ini itu menunjukkan atas adanya diterima oleh Allah amalnya. Merasakan manis dan lezat amalnya. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau orang yang taat dalam beribadah. Sampai-sampai ibadah saja itu beliau sampai kakinya bengkak. Demikian diceritakan kan? Kemudian saat beliau itu merasakan kerinduan yang sangat kepada Allah, beliau perintahkan kepada Bilal. Arihna Bilal. Arihna Bilal. Apa dia itu? Wahai Bilal, kumandangkan azan. Kumandangkan azan. Bergetar tubuh Rasulullah jika tidak ibadah. Arihna Bilal, kumandangkan azan. Maka orang yang dia terbiasa dia itu ibadah, ini tubuhnya ini enggak enak rasanya. Ya, dia. Kenapa? Karena dia sudah merasakan manis. Seseorang yang rajin ibadah ini sudah merasakan manis. Kalau sudah merasakan manis ibadah itu tanda qabul. Buah daripada amalnya ini diterima oleh Allah. Baca Quran. Kalau baca Quran itu tidak merasakan manis, hanya sekedar baca saja, maka tidak dikatakan bacaan amalan kita itu tidak diterima. Contoh siapa? Ya. Tanda seorang itu amalnya diterima oleh Allah, maka amal itu membuah. Apa dia? Apa dia itu? Buah daripada amal seseorang seperti tadi solat. Begitu orang mendengarkan azan, itu tubuhnya bergerak cepat. Kenapa? Karena dia sudah merasakan manisnya. Kalau orang yang sudah merasakan manis, itu enggak capek pun tubuhnya, letihkan tubuhnya, dia enggak peduli. Karena sudah merasakan manisnya itu. Kalau sudah merasakan manis ya gaji kerja, itu udah enak kerja nanti ke depannya lagi. Tapi kalau orang yang sudah merasakan manisnya, dia tidak akan merasa pun apapun. Dicubit pun dalam solat enggak terasa. Dicubit pun dalam solat enggak terasa. Kenapa? Karena dia sedang berdialog dengan Allah. Karena dia saking rindunya itu. Nah, demikianlah. Baca Quran demikian. Al-Habib As-Sighaf, beliau katakan apa? Ketika bulan Ramadan, saya tidak mau baca Al-Quran di siang hari. Kalau Bapak baca kan di Quran siang hari kan? Beliau baca Quran itu adalah malam hari. Apa sebab? Wahai Habib As-Sighaf,
Wahai Habib, mengapa Tuhan katakan tadi tidak mau baca Al-Quran itu di siang hari? Hanya malam hari saja? Tenggelam suara. Kalau di belakang Habib. Kenapa Tuhan tidak mau baca Al-Quran di siang hari? Kenapa mesti malam hari? Saya takut batal puasa saya. Loh, kenapa? Kan bagus. Tidak. Saya takut batal puasa saya. Kenapa? Saat saya baca Al-Quran, manisnya luar biasa. Nah, itu kalau orang yang sudah masuk itu di dalam lubuk hati seseorang, maka ketika dia beramal itu, dia tidak ingat apa-apa lagi. Sampai haus itu. Ya, makanya orang nggak pernah bosan-bosan ya baca Al-Quran itu tadi. Sampai khatam pun mau dia ketika baca Al-Quran. Orang beribadah dengan baca surat yang panjang, dia tidak peduli dia tuh. Kenapa? Dia sedang berlezat dengan berdialog. Baca Al-Quran. Kemudian, apalagi saat ketika beliau mengatakan demikian, saat ada orang menuntut ilmu, maka tanda ilmunya itu diterima oleh Allah, maka dia merasakan manisnya ilmu itu. Bergegas. Abuya Alawi Al-Makki, ulama kita, guru maha guru-guru Indonesia yang bermadhabkan Syafi'i. Mana yang di Indonesia yang paling besar? Siapa? Gurunya itulah dia, Abuya Alawi Al-Makki. Yang beliau itu dinobatkan dikafirkan oleh orang Wahabi. Maka beliau itu apa? Saat mempelajari ilmu, mengaji, mendalami pengajian sampai mutolaah, anak beliau berkata, ayahanda, pindahlah ke tempat di sana. Panas terik matahari, tidak terasa sedikit pun. Karena sedang belezatnya dia mendalami ilmu agama, itu menandakan bahwasannya ilmunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau duduk aja mengaji, kita itu tak ada terasa rindulah duduk majelis ilmu. Tidak merasakan yaitu ketinggalan, luput ilmu-ilmu ini. Berarti menandakan ibu belum merasakan manisnya. Lihat ada orang, para kiai, pagi dia mengajar, siang dia mengajar, malam dia mengajar, belum lagi membimbing, belum lagi ke sana. Apa sebabnya? Karena dia merasakan manisnya ilmu itu. Bagaimana kita yang sekarang ini? Baru aja kita mendengar, kita menduduk saja. Walaupun letih, pekerjaan banyak. Tapi kalau sudah merasakan manis, dia tidak akan dapat menolak keletihan itu. Dia terus bergegas. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Ibn Athaillah Al-Askandari, wujudil qalbi. Buah daripada amal, yaitu tanda diterimanya, yaitu daripada amal itu sendiri. Ya, jadi oleh karena itu, bagi seorang yang ingin merasakan manisnya, lezatnya, coba cari. Kenapa Bapak tidak paham? Kenapa belum juga bisa lidah ini baca Quran? Belum masuk ke lubuk hati. Kolbu kita ini belum terang, sehingga belum bisa dapat manisnya. Lidah, anggota tubuh saja baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nanti disebutkan ke depan lagi ya, ke depan ini ada nanti. 20 tahun saya ibadah, 20 tahun baru saya merasakan manisnya ibadah. Bayangkan 40 tahun. Bapak berapa tahun? 5 tahun? 6 tahun? 7 tahun? Hah? Berapa tahun? Menuntut ilmu berapa tahun? Ya. Imam Al-Mudhanni ketika membacakan kitabnya Imam Syafi'i Ar-Risalah, beliau baru merasakan manisnya kitab Ar-Risalah Usul Fikih ketika beliau baca, yaitu 50 kali baru terasa manisnya ilmu. Alikam berapa kali tamat? Baru inilah dia. Halaman 4 tahun baru halaman 52. Yang kita cari tamat atau manisnya? Manisnya. Yang kita cari tamat apa? Ridhonya Allah ketika kita mencari menuntut ilmu. Jadi kalau ada orang yang dia katakan ketika menuntut ilmu, ketika ibadah, dia katakan capek, letih, dan lain sebagainya, gak sempat. Karena dia belum merasakan manisnya.
Mengapa dia tidak suka kepada orang majelis ilmu? Mengapa dia tidak suka merasakan kepada orang yang rajin baca Quran? Kenapa dia tidak suka kepada orang yang rajin ibadah? Karena dia belum merasakan manisnya itu. Ya, coba ya, di dunia aja kita kerja itu saja, kerja tiap bulan kita diberi, karena sudah dapat hasilnya. Inilah dia. Kalau Allah berikan hasilnya sekarang, aku khawatir engkau akan lupa, kata Allah. Makanya Allah balaskan nanti ke sana. Nah, kalau dia balasan tadi di negeri akhirat, maka sekarang aku lihat ada tidak tanda-tanda bahwasannya amalmu itu diterima. Buah amal itu apa? Nah, ini dia merasakan, dia bergegas. Dia enggak peduli, Pak. Ya, tidak peduli. Jadi inti daripada perkataan Syekh Ibnu Athaillah Askandari ini adalah bahwasannya ketika seorang menuntut ilmu, maka cari apa yang tidak dapat bagi Bapak. Ya. Jangan dikirakan apa enggak capek-capeknya orang ngaji di tiap subuh, ngaji aja dia. Karena dia belum merasakan itu. Coba Pak Yadi tanya, Pak Yadi, berhenti sekali selawat Nabi ba'da subuh. Bisa? Bisa enggak Pak Yadi? Tanya berhenti sana. Enggak bisa kata Pak Yadi. Enggak bisa. Kenapa? Karena sudah merasakan itu. Ini tak bisa. Dicubit kali pun enggak apa. Azan silahkanlah, tapi selawat saya jangan. Amalan. Karena sudah merasakan. Ya. Kita ngaji ini, coba berkali-kali kita ulang kalam ini, man wajada thamaratan ajilan fadzalika dalilun ala wujudil qabul. Kita bacakan ulang ini, nanti kita akan merasakan manisnya kalam ini lagi. Kita akan merasakan manisnya. Nah, jadi oleh karena itu, orang yang bersedekah demikian pula ketika dia berikan, kok saya enggak merasakan. Dia berulang, baru dia merasakan manis. Kenapa ada orang rajin bersedekah? Karena dia sudah merasakan manisnya. Allah balas kadang, Allah berikan jalan, Allah berikan yaitu sesuatu yang membuat dia semangat dalam ibadah. Itulah dia kata Syekh Ibnu Athaillah Askandari. Maka oleh karena itu di kalam inilah mari kita coba untuk bisa dapat kita mencari apa esensi dalam ibadah yang kita lakukan. Jangan diborong semuanya. Artinya manusia tak akan mungkin kita. Tak bisa. Salah satu ibadah yang Bapak paling senangin dan rasakan lezat itu apa? Cari. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kamu semampu kamu. Oh, saya merasakan belajar aja. Rasakan belajar itu gimana? Rasakan. Bagaimana tubuh seseorang? Wa idza hallatil badani, dan apabila badan seseorang itu dia merasakan ibadah, ya Allah, rasa tinggal, rasa sedih, rasa dia itu hampa, begitu. Tutup aja pengajian ini. Kalau orang yang sudah merasakan manis, dia enggak enak tuh. Dia ingin mendengarkan firman Allah, dia ingin mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, dia ingin mendengarkan daripada perkataan para ulama-ulama. Itu bagi siapa? Makanya kalau kita mendatangi satu tempat, maka itu datangin. Dengarkan apa? Kenapa? Dia ingin didengarkan. Telinganya ini. Nah, makanya tadi itu apa? Disebutkan itu. Wala udhna sami'at. Dan dia tidak akan pernah mendengar sesuatu yang didengarnya itu. Nah, inilah dia. Man wajada thamaratan amalahu ajilan. Amalan sekarang yang dilakukan ini, yang kita lakukan, kira-kira merasakan enggak tidak daripada manisnya, lezatnya ilmu itu tadi. Kalau belum, berarti cari terus, pahamkan terus. Kalau sudah, itu tanda amal seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin disitulah dulu pengajian kita di kalamnya ini. Nanti kita akan lanjutkan cerita-ceritanya tentang pengukuhan kalamnya daripada Syekh Ibnu Athaillah, tentang tanda-tanda amal seorang itu diterima adalah buahnya amal itu tadi. Apa dia? Yaitu merasakan manis dan lezatnya amalan yang dia lakukan itu tadi. InsyaAllah, mudah-mudahan kita di dalam kitab Al-Hikam ini pula, kita akan merasakan manisnya, lezatnya daripada kalamnya Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari dalam kitab pelajari ilmu ini. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita ketika kita membacakan daripada kitab Al-Hikam ini. Penuh dengan nur-nur
penuh dengan cahaya di dalam kitab ini. Semoga Allah jadikan kita golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan manis dan lezatnya ilmu itu seperti para ulama-ulama, orang-orang yang soleh dahulu. Amin. Amin ya rabbal alamin.